tekad untuk belajar ya, karena once again kalau mungkin beberapa kalangan mirip seperti saya ya, itu sedang kerja atau background studinya berbeda ya, mungkin sedikit banyak ini akan jadi suatu tantangan, tapi tidak berarti itu tidak mungkin. Dan bahkan ke depannya aku tetap percaya bahwasanya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan satu lagi itu adalah effort. Tentunya effort pada sesuatu yang tepat, dan seperti di bootcamp di bimbing ini ya, itu yang saya percayai. Gitu. Thank you loh Mas Darwin. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira, dan mungkin teman-teman kita balik lagi ya di Alumni Talks kali ini, dan mungkin hari ini kita tuh bakal ngobrol gitu ya, sharing-sharing seputar pengalaman belajar business intelligence nih, karena mungkin memang lagi cukup hype gitu ya beberapa tahun terakhir, apalagi mungkin teman-teman yang lagi pengen mendalami data science itu ada salah satunya di bidang business intelligence lah gitu. Dan mungkin di sesi kali ini juga berguna nih ya buat teman-teman yang entah itu mau switch karir atau bahkan mungkin yang emang pengen mendalami karir business intelligence gitu, kayak narasumber kita pada hari ini gitu. Mungkin bisa langsung kenalan juga kali ya. Halo Mas Darwin. Halo Mas Safira. Halo semuanya. Dah mungkin hari ini kita kedatangan salah satu alumni dari Dibimbing gitu ya, Bootcamp Business Intelligence, dan mungkin dari Mas Darwin bisa perkenalkan diri kali ya gitu. Jadi mungkin latar belakang pendidikannya atau mungkin kesibukannya sekarang itu boleh mungkin ke teman-teman. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darwin. Saya saat ini bekerja di sebuah cleantech startup, dan saya merupakan alumni dari Business Intelligence Bootcamp batch 5 dari Dibimbing. Oke. Nah, mungkin bisa langsung mulai aja kali ya Mas Darwin. Kalau misalnya aku lihat-lihat gitu ya di profil LinkedIn-nya Mas Darwin nih gitu, kayaknya emang sebelumnya tuh pekerjaannya tuh mungkin di bidang data lah gitu, memang dari sebelumnya ya. Dan mungkin kalau dari Mas Darwin sendiri boleh nggak sih cerita gitu, kenapa akhirnya pengen lagi nih belajar tentang business intelligence khususnya di bootcamp kita gitu. Mungkin boleh sharing nggak sih alasannya kenapa mau belajar lagi? Boleh Mbak. Sebenarnya kalau dari pribadi saya sendiri, saya bukan seseorang yang memiliki background study itu yang dari awalnya itu di bidang IT, data, bahkan bisnis. Saya itu dulu dari sebenarnya jurusan teknik metalurgi di Institut Teknologi Bandung. Nah, di situ sebenarnya membuat saya di saat di karir path saya ataupun di fase aku bekerja, aku waktu itu merasa kurang confident dalam hal misalnya saya ingin seperti orang profesional lain yang jago dalam bidang data, mengambil keputusan yang which is-nya data driven, yang berdasarkan analisa. Saya itu memiliki lack of confidence di sana. Belum lagi saya juga percaya ataupun saya juga mungkin bingung nih kadang apakah metode saya udah benar atau belum. Makanya that's why yang membuat saya jadinya tertrigger, oh aku harus memiliki pendidikan yang mungkin ya yang jauh lebih intens ataupun bahkan yang emang terpercaya untuk ability dalam trainingnya ataupun memberikan pengalaman terkait itu. Jadi itu yang mendorong saya sih akhirnya mengambil Business Intelligence Bootcamp ini. I see. Kalau berarti kalau dari Mas Darwin sendiri kan let's say dari metalurgi gitu ya. Mungkin boleh spill nggak nih kerjaan pertamanya nih yang akhirnya kayak membutuhkan pembelajaran tentang Business Intelligence tuh pas di mana sih gitu, kayak kayaknya butuh nih gitu. Itu pas pekerjaan yang mana gitu? Pas melihat apa sih gitu? Jadi sebenarnya pekerjaan pertama saya itu mulai dari sebuah perusahaan pertambangan sih sebenarnya, sesuai dengan background studi dari saya. Jujur perusahaannya juga besar sekali, gede dan keren sebenarnya gitu, multinasional lah. Cuman di situ juga sebenarnya saya start sebagai market analyst dan kemudian juga berhasil dipromosi jadi asisten project manager. Namun di saat itu juga sebenarnya saya ingin men-challenge diri saya yang dimana pada saat itu banyak sekali sih ibarat kata orang sering sebut sebagai era digitalisasi. Saya pengen mengikuti trennya gitu karena diri saya yang berharap
bisa ikut berkecimpung dalam kompetisi yang ada yang sedang I ramai see. ini. Beserta ngomong lagi nih soal futuristik, saya membandingkan diri saya yang saat ini dengan mungkin diri saya yang ke depannya, saya ingin grow-nya itu lebih banyak. Jika dengan posisi yang mungkin dulunya hanya bidang pertambangan, saya merasa mungkin saya bisa melebihi itu dengan cara mungkin saya bisa belajar something new seperti I itu sih. see. Jadi akhirnya berangkat dari istilahnya ke penasaran terhadap masa depan itu, beserta adanya keinginan untuk menjadi yang namanya lebih baik ya, nggak sekedar oh saya ini baik ya udah itu aja, tapi melainkan upgrade diri itu menjadi suatu hal yang harusnya rutin kita lakukan. Makanya itu akhirnya saya memilih untuk coba nih ambil bootcamp gitu sih. Very cool. Anyway, karena tadi Mas Darwin juga ya ngomong tentang digitalisasi gitu ya, mungkin kita juga upgrade skill atau mungkin leverage skill kita yang udah ada gitu kan ya, jadi ke arah kira-kira masa depan tuh akan butuh apa sih gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mulai dari sekarang nih teman-teman, karena talking about business analytics gitu ya, dari Biro Statistik Tenaga Kerja itu sebenarnya memproyeksikan pertumbuhan sebesar 11% dari tahun 2020 sampai 2030. Jadi bayangin ya teman-teman, jadi itu dari 2020 sampai 2030 ada akan kenaikan sekitar 11%. Jadi mungkin tenaga-tenaga kerja di bagian business analytics, business intelligence itu akan sangat dibutuhin banget ya Mas gitu. Dan mungkin talking about expectation juga nih gitu kan. Jadi mungkin tadi kan ada beberapa kali lah mungkin dari Mas Darwin udah sempat research juga kali ya gitu tentang apa ya potensi ke depannya gitu. Kira-kira awalnya nih sebelum ikut bootcamp business intelligence sampai akhirnya udah ikut, ekspektasi versus realitanya gimana sih akhirnya? Setelah udah kecimpung nih sekarang ya. Iya. Gimana tuh Mas? Mungkin kalau saya perlu revisi, kalau dibilang saya sudah kecimpung sebenarnya enggak sih. Saya bisa dibilang lebih ke arah dengan pengalaman ataupun kemampuan serta ilmu business intelligence ini enhance sebenarnya my professional skill aja sih. Kalau dibilang saya merupakan seorang business intelligence professional, ya saya nggak berani lah ngomong hal itu gitu. Saya cuma bisa bilang ya saya menggunakannya dalam pekerjaan saya aja gitu. Kalau ditanya bagaimana sebenarnya before versus afternya itu, aku akan bilang sih dampak yang terjadi pada diri saya, I think most often ada dua. Jadi yang pertama itu adalah confidence untuk mengatakan ataupun mengambilkan keputusan. Kenapa saya mau highlight ini? Karena menurut saya ini bisa dibilang sangat penting. Kenapa? Karena kalau Anda sebenarnya dalam bidang berkarir ataupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan ada kesempatan untuk mengambil keputusan nih. Kalau Anda tidak ingin di-drive sama orang lain, ya Anda harus menyayangi kesempatan yang Anda miliki. Dan melalui kesempatan tersebut tentunya semakin sering nih kalau keputusan Anda itu benar ya tentunya ya itu akan berdampak lebih positif ya, tentunya berbagai aspek. Dan satu lagi itu adalah terkait dengan kemampuan untuk melakukan analisa itu gitu. Dari bootcamp ini saya mempelajari banyak sebenarnya metode untuk analisa A, kemudian metode untuk mungkin melakukan sesuatu yang B, beserta juga mendapatkan fundamental dari teori itu gitu. Jadi sebenarnya selama bootcamp ini kita juga this is one of the part that I like, that is kita nggak mentok untuk mempelajari hard skill melulu, tapi kita sometimes juga mempelajari yang namanya bisa dibilang peraturan umumnya gitu di dalam. Misalnya seperti jikalau Anda melakukan sesuatu yang sama terus-menerus, bagaimana mungkin Anda mengharapkan sesuatu yang berbeda seperti itu. Itu bisa dibilang sebenarnya bukanlah suatu teori yang sangat hardcore ya, mungkin nggak ada di buku panduan lah gitu ya. Tapi itu bisa dibilang ya itu sangat berdampak untuk orang-orang yang mau belajar data dan bisa akhirnya benar-benar mengilhami apa nih maksudnya sebenarnya itu melalui dengan mempelajari si data ini atau bisnis intelligence lebih lanjut sih gitu. Wow, keren. Dan mungkin kalau misalnya dari Mas Darwin sendiri gitu ya,
let's say kan ada nih sih, aduh kalau misalnya belajar data-data nih harus pinter statistika nih gitu kan, atau gue tuh harus pinter apalah gitu dari sebelumnya udah bisa machine learning kayak gitu atau apa gitu. Kira-kira kalau dari Mas Dan sendiri apa sih yang harus kita punya nih sebelumnya kalau sebelum belajar let's say business intelligence gitu ya? Aku akan bilang beberapa hal itu memang nice to have terlebih dahulu, karena saya tentunya juga tidak ingin untuk kayak mengatakan ya pasti semua orang cocok, pasti ya. Menurut aku sebenarnya teori itu terlalu enak sebenarnya bagi semua orang. Ketika orang lain rajin bekerja keras untuk belajar, masa Anda berharap ya Anda juga mendapatkan misalnya privilege yang sama ketika Anda tidak melakukan sesuatu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya apa sih yang bagusnya itu dimiliki terlebih dahulu? Tentunya yang pertama itu adalah niat ya. Karena dari niat itu kita berangkat untuk memberikan attention kita, energi kita, beserta tenaga kita untuk mempelajari hal tersebut kayak gitu. Dan untuk lebih spesifiknya, misalnya hal-hal apa aja, pasti di dalamnya ada matematika, yang di mana mungkin yang seperti itu tadi Mbak singgung ya, misalnya statistika nih gimana. Tapi menurut aku teman-teman nggak perlu pusingkan sih terhadap itu. Kenapa? Karena ada suatu pepatah ya, semua orang yang merupakan expert hari ini di masa dulu dia pasti sebagai seorang amatir gitu loh, dia nggak langsung terlahir, langsung jago, iya gitu dia ya, nggak harus langsung diasah juga ya. Benar-benar kayak gitu. Terus kemudian yang aku akan bilang lagi itu adalah konsisten gitu, karena balik lagi menurut saya hingga saat ini memang sih banyak orang yang tetap menghiraukan yang namanya kata konsisten itu. Konsisten itu mungkin kecil dalam kehidupan sehari-hari, namun itu akan berdampak besar ketika Anda mempertahankan hal tersebut dan kemudian Anda memiliki visi yang kuat untuk mencapainya gitu sih. Jadi yang penting satu, passionnya itu udah harus dimatangkan ya teman-teman. Terus juga mungkin yang kedua tadi konsisten ya. Mungkin walaupun let's say belajar sejam 2 jam, tapi walaupun tiap hari kan nanti juga akan ada hasilnya juga gitu ya untuk menuju goals yang kita inginkan. Dan mungkin kalau misalnya juga nih dari Mas Dartwin ya, mungkin boleh nggak juga nih ceritain akhirnya kenapa sih memutuskan untuk let's say belajar di bootcamp gitu, especially di bimbing ya, gitu ya. Iya. Atau mungkin kenapa sih pengennya belajar bootcamp deh gitu, kenapa misalnya nggak, apakah sebelumnya udah pernah coba otodidak kah, atau mungkin emang langsung bootcamp atau gimana nih Mas? Oke. Mungkin aku akan menjawabnya dengan lengkap. Part pertama dulu, kenapa memilih untuk bootcamp ya. Sebelumnya saya belajar yang namanya mungkin data science ataupun data analytics yang teman-teman udah tahu semuanya. Saya berangkat dari online course dulu sih. Saya ya di internet banyak lah ya. Betul. Dan saya waktu itu ibarat kata juga sebenarnya sebagai orang yang juga ya pengen pahami dulu nih benar nggak yang aku inginkan itu sesuai dengan apa yang ditawarkan kayak gitu. Jadi saya juga ambil online course dulu. Tapi setelah ambil online course itu saya tetap merasa kayak confidence saya itu nggak kebangun gitu loh melalui hal tersebut. Jadi sebenarnya salah satu faktor yang cukup saya perhatikan itu adalah di confidence itu, karena mungkin memang mungkin tergantung kepribadian teman masing-masing ya. Saya itu akan lebih percaya diri jikalau memang ada nih ibaratnya sosok yang bisa kita tanya jawab gitu, dan secara live gitu ya. Benar banget. Terus kemudian juga ada seorang sosok yang dimana dia bukan berkecimpung di edukasi aja, tapi dia benar-benar juga they do their job in memang reality. Emang profesional gitu. Karena bisa dibilang saya yakin semua anak kuliah pernah mengalaminya, di mana mungkin materi dari textbook tidak sama dengan realitanya ketika praktis. Bahkan sering banget ada orang bilang ya mungkin sisanya 10%. Tapi saya kasih tahu teman-teman, kalau menurut pengalaman saya sendiri itu bisa kurang dari 1%. Kenapa? Karena kalau Anda menghitungnya secara total SKS dibandingkan dengan ilmu yang kepakai, itu sebenarnya 1% itu nggak 10% lagi menurut saya gitu. Nah itu sih. Nah jadi itu sebenarnya alasan utama saya memilih bootcamp, karena melalui bootcamp ini di dalamnya baru memungkinkan sebenarnya kita mendapatkan sosok yang bisa
Satu, interaktif, terus yang kedua backgroundnya kita juga udah pada tahu, yang dimana saat ini tentunya pemilihan mentor oleh beberapa bootcamp tentunya itu persyaratannya seperti itu ya. Dan aku akan jawab pertanyaan mungkin di part 2-nya, yaitu kenapa memilihnya dibimbing gitu ya. Kalau dari saya pribadi memilih bimbing sebagai untuk Business Intelligence Bootcamp-nya itu karena waktu itu memang ada nih, jujur banding-bandingin lah gitu. Betul, Karena pekerjaan saya ya. semua sebelumnya juga sebagai analis ya, jadi saya suka banding-bandingin gitu kan. Banding-bandingin juga sebenarnya ada melihat faktor kayak, oh ini pertama kali nih gua belajar bootcamp. Pastinya mungkin kalau ditanya apa faktor yang akan aku pertimbangkan, itu salah satunya ada di kualitasnya kayak gitu. Karena balik lagi, yang aku ngomong kualitasnya itu di sini itu merupakan suatu satuan dalam berbanding dengan budgetnya, maksudnya harus dibandingin kayak gitu, dan dimana harus ada suatu balance yang paling tepat. Nah, setelah aku membandingkan dibimbing mungkin sama bootcamp yang tempat lain, saya merasa dibimbing itu merupakan ya bootcamp yang sebenarnya itu kualitasnya paling oke, dan juga budgetnya itu affordable untuk orang yang mungkin udah profesional seperti saya kayak gitu, yang dimana tentunya saya pengennya itu mungkin ya yang affordable dalam artian ya benar-benar nggak akan membuat saya sampai nyicil seolah-olah nyicil motor atau kendaraan ya kayak gitu. Tapi di satu sisi lain sebenarnya saya juga memperhatikan yaitu kualitas dari mentor yang ditawarkan itu benar-benar really good, dan juga terakhirnya ada juga nih kalau saya dulu itu bootcamp ada juga nih business English class yang antara dibimbing dengan ini kan Scooter, dan itu benar-benar differentiate sih dari market, dan juga saya sangat interest untuk ambil itu gitu sih. Itu mungkin alasan utama. Wow, very cool. Jadi ternyata sempet juga ya belajar otodidak gitu ya, banding-bandingin juga. Let's say mau ikut bootcamp, mungkin biar nggak blank banget juga kali ya. Jadi at least tahu nih yang emang silabusnya oke gitu ya. Jadi nggak bener-bener kan mungkin kalau pas pertama kali baca silabus tanpa belajar dulu kan juga, aduh apa nih kan gitu kali ya. Jadi kita agak maksudnya newbie banget lah gitu untuk baca silabus tapi tanpa tahu sebelumnya pembelajarannya kayak gimana. I see. Dan mungkin kalau dari Mas Dartwin juga mungkin selama belajar nih, topik apa sih kira-kira yang disukain selama business intelligence, atau mungkin bahkan yang ternyata kepake banget nih sekarang pas lagi kerja gitu. Dari saya sebenarnya materi ya yang paling saya suka selama business intelligence bootcamp itu bisa dibilang saya menyukai banyak materi, tapi bisa dibilang saya paling menyukai di dalamnya salah satu partnya itu adalah business intelligence case study. Di situ saya merasa wah ini sebenarnya yang paling saya kepake. Juga bisa dibilang mungkin ini ya tergantung kasus setiap orang, tapi menurut saya probability itu dipakai lebih tinggi lah dibanding yang lain, karena memang udah benar-benar case study gitu. Betul. Dan kalau memang harus dipaksa memilih salah satunya, saya akan bilang ya itu adalah mungkin di bagian market channel analysis dan juga bagian dari customer segmentation itu. Kenapa saya bilang itu? Karena it's really simple, cuman itu membantu sebenarnya dalam startup ataupun mungkin company yang belum memiliki marketing goals yang jelas untuk menentukan sebenarnya mereka membutuhkan market channel yang mana sih, perlu milih yang mana yang paling efisien dan juga optimal, dan hal-hal misalnya mau customer segmentation untuk menentukan siapa nih sebenarnya atau bagaimana nih sebenarnya customer segment mereka saat ini. I see. Anyway nih, mungkin kita berbicara tentang tadi ya, ternyata yang paling disukain dan juga tadi tentang study case gitu ya. Nah anyway ya teman-teman, dari Mas Dartwin ini itu adalah MVP nih waktu itu ya di batch 5 ya di Business Intelligence gitu. Mungkin boleh nggak sih kenapa bisa nih jadi MVP, kuncinya apa sih gitu Mas Dartwin gitu, bisa akhirnya jadi MVP, terus mungkin bisa share juga kali projectnya tuh kayak gimana kemarin gitu, dan feedback dari mentor mungkin gitu.
sebenarnya bisa jadi MVP ya mungkin suatu keberuntungan saja sih gitu. Saya nggak Dan bilang, hard work lah. Iya, hard work lah, mungkin memang all pay off ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya how to make it sebenarnya ya everyone juga bisa. Dan bisa dibilang pas di batch saya itu sebenarnya banyak juga nih teman-teman yang bagus juga kayak gitu. Mungkin memang selisih 1-2 poin aja sih. I believe in that kayak gitu. Makanya mungkin ya ini benar-benar beruntung doang gitu. Nah, untuk bisa jadi MVP menurut saya yang penting tuh kuncinya ada beberapa. Tapi yang paling penting itu pertama itu memang balik lagi ke bagian dari konsisten untuk dalam mendengar dan menyimak materinya kayak gitu. Karena sebetulnya apa yang sebenarnya disampaikan sama mentor itu memang benar-benar sesuai kok, align kok juga dengan nanti mungkin di examnya ataupun di project bahkan di homeworknya kayak gitu, assignmentnya lah. Terus kemudian hal yang lain yang itu yang penting juga adalah komitmen. Komitmen dalam menyediakan waktu ataupun ibarat kata kamu harus meluangkan waktu kamu untuk mengerjakan itu gitu. Apalagi yang udah kerja gitu ya, teman-teman yang kerja. Iya. Dan tadi saya lupa sebut. Jadinya sebenarnya salah satu faktor yang penting memilih bukan di bimbing itu juga di ini nih jadwal untuk ini betul. Sabtu Minggu ya. Benar. Karena saya tipikalnya adalah saya nggak yakin nih kalau di weekday saya begadang, kemudian saya bisa memberikan effort ataupun performance yang tetap baik, stabil pada kerja. Ya? Iya, saya nggak pengen dua-duanya kacau dong. Tetap kalau let's say ada satu kacau, ya udah nanti kan bisa ditangani. Jadi jangan sampai dua-duanya gitu. Nah jadi maksud saya tuh komitmen itu ya benar-benar ya Sabtu Minggu kamu berkomitmen untuk menyelesaikan dibimbing. Tapi di bimbing itu juga asik kok. Gak setiap Sabtu Minggu sih diisi. Sebenarnya ada beberapa hari itu kosong dan di situ juga aku mainnya paling senang karena akhirnya bisa keluar. Akhirnya setelah kerja, setelah bootcamp akhirnya bisa main ya. Benar banget kayak gitu. Nah itu dia. Jadi paling itu. Terus kemudian kalau terkait project saya waktu itu di final project ya. Sebenarnya sama seperti materi yang paling saya sukai itu adalah marketing channel analysis dan juga customer segmentation. Because I still believe in sebenarnya memberikan result yang bagus ataupun result yang ibarat kata yang paling dibutuhkan itu nggak mesti melalui yang proses yang rumit gitu. Bisa saja melalui hal yang sederhana, tapi ketika analisanya itu tepat dan juga itu yang sebenarnya bisa memberikan impact yang tepat pada waktu yang tepat kepada company kita, maka mau apapun sebenarnya metodenya ataupun mungkin pengerjaan kita ya itu tetap bisa memberikan a great value sih ke company. Jadi waktu itu saya memilih itu memang itu sih alasan utama saya dulu karena waktu itu sempat ya melirik lah sama kondisi perusahaan kayak gitu. Kondisi perusahaan sebenarnya belum grow sampai terlalu ke situ. Jadi saya melihatnya kalau saya sih lebih berharap ya mungkin fokusnya di sini gitu supaya nanti kedepannya juga nih bisa memberikan outputnya yang tepat pada sasaran gitu sih. I see. Dan berarti kalau dari Mas Dartwin sendiri juga nih mungkin kita bisa ke last questions ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh viewers dari YouTube di bimbing gitu. Kira-kira saran gitu ada nggak dari Mas Dartwin untuk viewers YouTube kita kali ini gitu? Apalagi ini mungkin nanti kita ada clickbait tentang business intelligence lah ya. Enggak. Ya maksudnya pasti ada tentang business intelligence-nya gitu ya. Dan mungkin yang ngeklik nih emang tertarik gitu mau ikut business intelligence. Mungkin dari sarannya Mas Dartwin apa sih yang perlu dipersiapkan sama teman-teman gitu? Oke. Kalau menurut saya yang harus dipersiapkan ya teman-teman mungkin semuanya yang tertarik lah di business intelligence. Pertama sih cari tujuan yang kamu inginkan dan kamu cantumkan itu baik-baik di dalam hati ya. Itu dijadikan sebagai suatu target kayak gitu. Terus kemudian ya itu balik lagi seperti yang bilang terkait komitmen dalam hal untuk menjalankannya. Kamu perlu ada yang namanya planning terkait timeline kamu. Mungkin nanti kalau let's say saat ini mungkin
masih 4 bulanan ya gitu kan. Nah berarti ya timeline selama 4 bulan itu kamu harus ready gitu, diskusi dengan keluarga atau diskusi dengan rekan kerja jika perlu ya itu boleh dilakukan kayak gitu, karena kan mungkin Sabtu Minggu juga ada yang rekan kerja yang ajak main keluar ya gitu. Dan juga yang paling terakhir itu adalah ya tekad untuk belajar ya, karena once again kalau mungkin beberapa kalangan mirip seperti saya ya, itu sedang kerja atau background studinya berbeda ya, mungkin sedikit banyak ini akan jadi suatu tantangan, tapi tidak berarti itu tidak mungkin. Dan bahkan ke depannya aku tetap percaya bahwasanya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan satu lagi itu adalah kita percaya kepada namanya effort, tentunya effort pada sesuatu yang tepat, dan seperti di bootcamp di Bimbing ini ya itu yang saya percayai gitu. Thank you loh Mas Dartwin. Oke, nah itu kali ya teman-teman. Jadi mungkin banyak juga insight bagi teman-teman yang emang pengen baru mau belajar nih ke ranah business intelligence gitu ya. Mungkin the first thing kalau emang masih ragu gitu, mungkin bisa cari-cari dulu nih goalsnya kira-kira ke depan mau kayak gimana ya. Atau mungkin bukan business intelligence, misalnya lebih ke arah UI UX juga mungkin gitu ya, atau mungkin digital marketing. Tapi khususnya bagi teman-teman mungkin bisa research dulu, dan nanti setelah udah set goals juga nanti bisa tuh mungkin mulai cari-cari tipe pembelajaran yang sesuai tuh kayak gimana sih sama teman-teman. Mungkin bisa ikut bootcamp atau mungkin video course aja menurut teman-teman udah cukup, it's okay gitu kan. Dan selanjutnya juga dari teman-teman itu bisa tadi ya planning goalsnya, terus komitmen, dan making sure konsisten juga gitu. Oke, dan mungkin itu aja kali ya kita hari ini. Thank you banget untuk Mas Dartwin udah hadir hari ini, udah sharing banyak banget tentang prosesnya belajar business intelligence gitu. Mungkin kalau teman-teman juga pengen tahu lebih lanjut lagi gitu ya tentang bootcamp business intelligence dari di Bimbing, bisa cek website kita juga di bimbing.id, atau mungkin nanti biasanya ada tombol untuk tanya ke WhatsApp, itu available setiap harinya gitu. Jadi bisa ditanya. Oke, thank you Mas Dartwin, dan bye-bye, see you.